Pada pagi hari yang cerah, ada seorang wanita bernama Nadia. Dia bersekolah di SMA Bayangkara. Nadia sungguh senang dan gugup, karena ini pertama kalinya dia mengenakan pakaian putih abu. Bel masuk berbunyi, menandakan kelas akan dimulai. Nadia segera berjalan menuju kelas barunya. Di sana, dia melihat ada seorang gadis yang sama pakaiannya sepertinya. Nadia lihat bangku di sebelahnya kosong. Awalnya, dia gugup dan malu untuk bertanya kepadanya. Namun, akhirnya Nadia memberanikan diri untuk bertanya. "Permisi, bangku ini kosong nggak?" Gadis itu mulai ke arah Nadia. Saat Nadia melihat matanya sejuk dengan senyum manisnya, "Iya, di sini kosong. Kamu duduk di sini aja," kata gadis itu. Bagaimana kelanjutan kehidupan sekolah Nadia dan gadis itu? Kita lihat. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Baik anak-anak, sebelum dimulai, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Setelah berdoa bersama, Pak Guru tersebut memperkenalkan dirinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pak Fahmi Farezi, biasa dipanggil Pak Fahmi. Salam kenal, Pak Fahmi. Setelah Pak Fahmi memperkenalkan dirinya, semua anak murid juga memperkenalkan dirinya satu persatu. Selang beberapa waktu, setelah Nadia berkenalan dengan teman sebangkunya itu, mereka memutuskan untuk ke kantin bersama. Mai, ayo ke kantin bareng. Ayo Nat, udah lapar banget aku, lupa bawa bekal lagi. Mereka keluar kelas dan menuju ke kantin yang tidak begitu jauh dari kelasnya. Selang beberapa menit, mereka menuju ke kelasnya dan kembali ke tempat duduknya. Gila sih, ini bulung enak banget coy. Iya sih, parah banget ini, gacor. Beberapa minggu kemudian, saat sedang dalam pembelajaran di kelas, Pak Fahmi memberikan tugas kelompok. Oke anak-anak, hari ini saya akan berikan tugas kelompok ya. Setelah diberikan tugas kelompok oleh Pak Fahmi, Umay langsung mengajak Nadia untuk sekelompok dengannya. Nat, ayo kita sekelompok. Iya, ayo. Tapi ajak siapa lagi ya? Siapa? Umay melihat ada satu gadis yang kebingungan karena sepertinya belum mendapatkan kelompok. Lo belum dapat kelompok kan? Ayo gabung ke kelompok gue aja. Boleh deh, ngikut gue mah. Setelah pembagian kelompok dan tugas masing-masing, Nadia, Umay, dan Gita mulai mengerjakan apa yang sudah ditentukan sebelumnya. Tak berselang lama, ternyata mata pelajaran Pak Fahmi sudah habis. Baik anak-anak, mata pelajaran saya kali ini sudah habis waktunya. Untuk tugas kelompoknya bisa dilanjut di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Pak. Setelah Pak Fahmi keluar dari kelas, Nadia pun mengajak yang lain untuk mengerjakan tugasnya di kafe dekat sekolahnya. Nanti langsung kerjainnya di kafe dekat sekolah. Wah, boleh tuh. Ayo deh. Boleh deh, ngikut gue mah. Akhirnya, bel pulang sekolah pun berbunyi. Nadia, Umay, dan Gita langsung bergegas menuju kafe yang ingin dituju untuk mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh Pak Fahmi. Saat sedang berjalan menuju lantai 2 di kafe itu, tiba-tiba saja Nadia merasa kepalanya pusing dan hampir saja ingin jatuh. Nat, kenapa? Kenapa Nat? Pusing ya? Soalnya dari tadi muka lo pucat banget. Gak apa-apa, pusing sedikit soalnya gue kurang tidur, hehe. Di sela-sela sedang mengerjakan tugas, Nadia sebenarnya sudah sangat amat pusing, tetapi masih bisa ia tahan. Tak berselang lama, Nadia pun berpamitan karena sudah ditelepon oleh orang tuanya. Guys, gue pamit duluan ya, udah dicariin sama orang tua gue. Udah mau pulang? Yaudah pulang aja, udah sore juga. Iya nih, udah sore aja. Yuk pulang. Akhirnya mereka bertiga turun dan berpamitan pulang ke rumah masing-masing. Dan dari kejadian tersebut, sakit kepala Nadia tidak kunjung sembuh dan Nadia memutuskan untuk konsultasi ke dokter. Nadia berangkat ke dokter seorang diri karena ia tidak ingin ada yang mengetahuinya bila ia sakit. Nadia ya? Iya dok, Keluarnya apa Nat? sejak 2 minggu lalu saya selalu pusing dok. Pernah juga saya nggak masuk sekolah 3 hari. Dan saya nggak sengaja memiliki gejala yang sama seperti yang saya alami dok. Memangnya apa yang kamu alami?
sakit kepala hebat, sering mual dan muntah tanpa alasan yang jelas, kejang atau sentakan pada tangan, lengan, kaki, atau seluruh tubuh, mengalami gangguan penglihatan, mengalami mati rasa pada satu sisi tubuh, merasa kebingungan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nat, sebaiknya langsung periksa. Kebetulan saya dokter spesialis kanker. Nadia akhirnya mengikuti prosedur yang disarankan Dr. Ezi. Karena mungkin penyakit yang dialami Nadia ini sudah cukup parah. Setelah menunggu lama, akhirnya hasil dari pemeriksaan Nadia pun keluar. Nat, ini hasilnya sudah keluar, tapi ini harus cepat diberitahu kepada orang tuamu. Dok, ini beneran? Iya Nat, kamu mengidap kanker otak stadium 2. Air mata Nadia sudah tidak bisa ditahan lagi. Akhirnya, Nadia menangis sambil memegang kertas yang bertuliskan penyakit yang Nadia derita. Ya Allah, kenapa harus aku? Tenang Nadia, kamu masih bisa mengikuti kemoterapi biar kamu sembuh. Setelah pulang Nadia dari rumah sakit, Nadia langsung menuju kamarnya dan mengunci pintu. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Di sisi lain, di rumah sakit, Dr. Izzy diam-diam menghubungi orang tua Nadia, yang mereka saling kenal tetapi Nadia tidak mengetahui itu. Bu, Pak, jadi selama ini Nadia mengidap penyakit kanker otak stadium 2. Astagfirullahalazim. Dok, tapi bisa sembuh kan? Insya Allah bisa Pak, tergantung kehendak Tuhan. Beberapa bulan kemudian, Nadia menjalankan hari-harinya dengan lemas dan kurang semangat semenjak diberitahu tentang penyakit itu. Nat, gue denger lu penyakitan ya? Jangan deket-deket, Pal. Ntar ketularan lagi. Enggak, gua nggak penyakitan. Setelah itu, Nadia langsung pergi menuju toilet. Dan di sana, di toilet Nadia bertemu dengan Umay dan Gita. Kenapa, Nat? Gak apa-apa, gue cuma pusing dikit. Beneran gak apa-apa, Nat? Iya, gue gak apa-apa. Lalu mereka kembali ke kelas. Jangan temenan sama dia. Iya tuh, dia penyakitan, awas nanti ketularan. Gita dan Uma sempat ragu akan pernyataan Baya dan Kaisan. Ketularan apa sih? Perasaan baik-baik aja. Iya tuh, apaan sih? Dia tuh sakit kanker. Kemarin gue liat dia di rumah sakit. Yang namanya ke rumah sakit, pasti buat berobat lah. Jangan setuju gitu. Tahu, jangan suzon gitulah. Ya nggak percaya. Terserah dah. Dokter yang kemarin sama dia itu saudara gue. Dia itu penyakitan, sakit kanker lagi. Awas ketularan nanti. Apalagi lu berdua kan sering bareng sama dia. Gue sih nggak mau ketularan kanker. Bel sekolah pun berbunyi. Gue rada gak percaya sama mereka. Gue juga jadinya ragu gitu deh. Nadia yang selesai merapikan tas segera berbincang dengan Umay. Mai, nanti nongkrong di kafe biasa yuk, sama Gita juga. Hehehe, sorry ya, gue gak bisa. Iya, sorry, gue gak bisa. Ada kerjaan di rumah. Oh yaudah, next time aja ya. Karena ajakan nongkrongnya ditolak, Nadia pun pergi ke rumah sakit untuk mengontrol penyakit kankernya itu. Sore dok. Sore Nadia, gimana? Masih sering pusing? Iya masih sering pusing gitu dok. Tapi obatnya sering diminum kan? Iya dok, masih kok. Setelah pergi dari rumah sakit, Nadia pun kembali ke rumahnya. Seperti biasa, Nadia membersihkan dirinya dan makan makanan yang telah disiapkan di meja makannya. Lagi-lagi, ia makan sendiri. Orang tuanya sibuk akan pekerjaannya masing-masing. Rasanya sepi dan sunyi, bercampur sedih. Teman-temannya membulinya. Orang tuanya sibuk lalu terkena penyakit kanker pula. Bagai jatuh tertimpa tangga juga. Rasanya sakit, sedih akan nasib hidupnya ini. Kenapa harus aku? Kenapa aku begini? Dosa apa yang aku lakukan di dunia ini? Kalau begini terus, lebih baik aku mati. Tanpa disadari, air mata yang sudah terbendung itu pun terjatuh, mengalir di pipinya dengan perlahan yang sedang mengunyah makannya. Rasanya hambar, hampa, sunyi, sakit sekali. Setelah selesai makan, ia segera menuju kamar tidurnya, memulai memejamkan mata untuk melupakan masalah dunia yang menimpanya. Memikirkan kenapa hidupnya seperti ini, air mata terus menetes mengenai pipinya. Dengan perlahan, Nadia pun tertidur melupakan sakit dunia untuk sesaat. Sinar matahari mulai memasuki kamar Nadia. Menandakan pagi telah tiba. Nadia mengejapkan matanya perlahan, mencerna pikirannya
dan mengisi nyawanya untuk sekolah. Setelah mandi dan sarapan singkatnya, Nadia segera menuju ke sekolahnya dengan angkot langganannya. Sesampainya di sekolah, ia segera menuju kelasnya. Si penyakitan datang tuh. Awas ketularan. Pagi Umay. Pagi, Nat. Umay, kok lu duduk di sana? Oh, ini lagi pengen aja di belakang. Bosen soalnya di depan. Kita pun sampai di kelas, langsung menyapa Humay. Pagi, Humay. Pagi kita. Gimana, Git? Nanti jadikan nongkrong di kafe yang viral itu. Iya, jadi kok abis pulang sekolah ya. Nadia mendengar percakapan itu menoleh ke mereka. Kalian mau nongkrong di mana? Aku ikut dong. Sorry ya. Udah gue booking cuman buat 2 orang. Soalnya sisa cuman buat 2 orang aja. Oh, ya udah nggak apa-apa. Jam pelajaran olahraga pun dimulai. Semua murid mulai berlari secara berurutan mengelilingi lapangan. Oke anak-anak, sebagai pemanasan kita lari 5 kali putaran ya. Semua murid mulai berlari secara berurutan mengelilingi lapangan. Saat putaran ketiga, Nadia mulai merasakan pusing. Saat melihat jalanan di depannya pun rasanya semua berputar dan berwarna ungu. Tak lama kemudian Nadia pingsan. Semua murid panik dan beberapa murid menggantungnya ke UKS. Saat di UKS, Gita dan Humay menghampiri Nadia yang sudah berbaring di kasur yang berada di UKS. Nat, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Ya udah Nat, tiduran di sini dulu aja. Nanti kita izinin kalau ada guru masuk. Setelah kepergian Gita dan Humay, Nadia memutuskan untuk meminum obat yang dia bawa dari rumah. Untung bawa obat ini. Kalau enggak, nggak tahu deh ya. Setelah meminum obat, Nadia langsung tidur. Tetapi Nadia tertidur dengan air mata yang keluar. Entah apa yang sedang dipikirkan Nadia. Selang beberapa minggu, Nadia sudah seringkali izin tidak masuk sekolah. Entah apa alasannya, tetapi teman-temannya tidak ada yang tahu. Kenapa ya si Nadia jarang masuk ke sekolah semenjak pada tahu kalau dia punya penyakit? Mungkin dia lagi pengobatan. Mungkin iya. Di rumah sakit, Nat, kamu harus sembuh ya, wujudin mimpi kamu. Iya dok. Dok, aku nitip pesan ya. Tolong sampein ke mama papa ya. Aku sayang mereka. Iya, nanti saya sampaikan kepada orang tua kamu. Dok, saya udah ditunggu di depan. Tolong kasih tahu mama papa saya ya. Ditunggu siapa, Nat? Di depan gak ada siapa-siapa. Itu dok, ada kakek nenek saya nunggu di depan. Setahu saya kakek nenek kamu sudah tidak ada, Nadia. setelah itu, Dr. Rezi memeriksa keadaan Nadia. Karena nafas Nadia sudah tidak teratur, Dr. Rezi akhirnya tahu maksud Nadia yang sudah ditunggu oleh kakek neneknya. Nat, kalau kamu memang ingin ikut mereka, silahkan. Kalau kamu sudah tidak kuat, ikutlah mereka, tidak apa. Saya kasihan sama kamu. Iya dok, titip pesan ya dok. Iya, Nadia. Setelah percakapan itu, Nadia mengembuskan nafas terakhirnya. Dr. Rezi menyaksikan itu menitikkan air mata. Nadia yang tenang ya. Setelah itu, Dr. Rezi mencabut selang infus yang tertancap di tangan Nadia dan melepaskan semua peralatan yang menempel pada tubuh Nadia. Lalu, Dr. Rezi menyampaikan kabar duka kepada orang tua Nadia. Dr. Rezi datang ke pemakaman Nadia karena memang Dr. Rezi lah yang mengurus Nadia selama di rumah sakit. Cerita pun selesai.